pagi juga yang beribadah dari rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Saya persilakan untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita siap untuk memuji Dia. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, bab tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan.
ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakku. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam skala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakku. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tahu kau punya rencana Tuhan. Ku tahu kau punya rencana dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya
Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Engkau baik. Engkau sangat baik. Teramat sangat baik Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu. Kami percaya dari tadi malam kami boleh beristirahat. Bahkan firman-Mu mengatakan di saat kami tidur Kau memberkati setiap kami. Dengan berkat-berkat yang tidak bisa kami pikirkan. Tidak pernah terbersit dalam hati kami. Bahkan lebih daripada apa yang bisa kami harapkan. Kami bangun Tuhan dengan rasa syukur di hati kami. Karena kami tahu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang tak henti-henti dan tak habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Tapi firman-Mu mengatakan ya Tuhan. Jadi karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak, pagi hari ini sebelum kami mengambil perjamuan kudus, kami mau menguji hati kami. Tilik hati kami Tuhan. Apakah betul kami sungguh-sungguh mengakui bahwa kami ada di dalam tubuh Kristus? Apakah kami sungguh-sungguh mengakui ketika kami mengambil roti dan anggur di cawan ini, kami sungguh-sungguh mengakui persekutuan kami di dalam tubuh dan di dalam darah-Mu. Tuhan, kalau ada ketidakpercayaan, kalau ada hal-hal yang menganggap ini hanya roti biasa dan anggur biasa, Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami bersikap menganggap enteng setiap kali kami mengambil perjamuan kudus. Tapi pagi hari ini kami minta sungguh-sungguh Tuhan, Kau menguji hati kami. Karena kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang mendatangkan hukuman atas diri kami. Kami tidak mau ketika kami makan dan minum perjamuan kudus ini justru membuat kami menjadi lemah, membuat kami menjadi sakit, bahkan membuat kami bisa meninggal Tuhan. Kami mau percaya ketika kami mengambil perjamuan kudus ini,
kami diberkati, kami dikuatkan, kami dikuduskan, kami diberikan ya Tuhan janji-janji-Mu yang dimateraikan dengan kepastian di dalam tubuh Kristus. Oleh karenanya Bapa, mari tilik hati kami. Kami mau mengambil perjamuan kudus ini dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa kami ada di dalam tubuh Kristus. Dan kami percaya ketika kami mengambil perjamuan ini, kami mengambil tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang telah tercurah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat roti perjamuan ini. Baik engkau yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah. Percayalah bahwa roti perjamuan ini adalah roti hidup. Dengan mata manusia kita hanya melihat roti, hosti biasa. Tapi dengan mata iman, dengan keyakinan bahwa kita ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini adalah tubuhnya yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama-sama. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikian firman Tuhan. Pada malam waktu Dia akan diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengangkatnya dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Ingatlah, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati di kayu salib. Dan biarlah berita ini kita terus sampaikan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus setiap kali kami mengambilnya. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi dan diberkati oleh kehidupan yang kekal. Kami percaya Bapa, oleh karena Yesus Kristus, segala penyediaan sorga, segala berkat di sorga sudah diberikan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karenanya Bapa, berikan kami keyakinan yang kokoh. Setiap kali kami mengambil perjamuan ini, kami semakin diteguhkan bahwa Tuhan mau memakai kami menjadi alat-Mu. Dimanapun kami berada, di sekolah, di kampus, di tempat kami bekerja, tempat kami bisnis. Dimanapun Kau bawa kami pergi Tuhan, kami tahu kami adalah penjala-penjala manusia. Kami adalah pewarta-pewarta Injil yang firman-Mu katakan ya Tuhan, bahwa tuayan sudah menguning. Jangan tunggu 3-4 bulan lagi. Sekaranglah waktunya kami sungguh-sungguh memberitakan Injil.
Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan banyak orang ya Tuhan. Bukan hanya kami yang sudah percaya, tapi sebanyak yang Tuhan akan panggil melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Biarlah keyakinan yang kokoh bahwa kami satu tubuh di dalam Kristus membuat kami melangkah dengan pasti kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu benih yang hidup. Dan setiap kali benih itu ditabur di hati yang siap, di hati yang mau menerima dengan rela, firman itu akan bertumbuh, firman itu akan berbuah, firman itu akan maksimal 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan waktu ini bersama dengan Kau. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2020 ini. Dan bulan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya hidup. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya dimaksudkan untuk membuat hidup kita diberkati, tapi firman Tuhan itu adalah tuntunan bagi kita untuk bagaimana kita hidup. Kalau kita mau belajar hidup yang benar, tidak ada cara lain kecuali kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu batu karang kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya percaya di bulan yang ke-11 ini Tuhan akan banyak benahi cara hidup kita, supaya menjelang akhir tahun dan menjelang tahun yang ke depan, hidup kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bergairah lagi, mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan masih tetap mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudaraku? Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita belajar, katakan belajar. Ya, 8 bulan, hampir 9 bulan kita di masa-masa pandemi ini. Saya percaya banyak dari kita belajar tentang kehidupan ini. Bahwa ternyata manusia sehebat apapun, ya, sekuat apapun, dia hanyalah makhluk lemah saja. Ya, hanya debu belaka. Memang betul kata Alkitab, kita ini seperti debu yang sebentar saja lalu lenyap ditiup angin. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus belajar di dalam kelemahan kita, biar kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Perhatikan Cara Kita Hidup. Terambil di Efesus 5 ayat 15 dan yang ke-16. 2 ayat di situ. Saudara, kalau sudah sampai di situ, kita akan baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. Kalau yang belum ketemu, lihat saja ke depan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama cara kita hidup. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mau kita jadi orang bijak. Katakan, Tuhan mau jadikanmu orang bijak. Bilang, bukan orang bebal tapi orang bijak. Amin. Ada amin, saudaraku? Ya. Orang bijak itu ngapain? Orang bijak itu dia pergunakan waktu dengan yang ada. Karena hari-hari ini bukan makin jadi baik. Alkitab mengatakan hari-hari ini makin jahat. Coba saudara baca aja berita hari-hari ini. Makin jahat nggak orang? Makin luar biasa nggak kejahatan manusia hari-hari ini? Luar biasa, mengerikan. Ya. Sebagai orang percaya kita harus siap. Katakan siap. Siap ngadepin yang kayak gitu. Ya. Aniaya, ya, bahkan kita dibunuh dan orang berpikir orang yang membunuh orang percaya itu sedang berbakti kepada Tuhannya. Ya, itu ada di Alkitab dikatakan. Jadi kita harus siap untuk perkara-perkara seperti itu. Dan firman Tuhan ajarkan kita supaya jadi orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang mengerti masa dan waktu. Ya. Saudara, saya percaya hidup ini, ya, hidup di dunia ini ibarat kita berjalan di atas ranjau. Banyak ranjau di dalam kehidupan kita ini. Penuh jebakan yang mematikan dan yang mampu menggagalkan tujuan Allah dalam hidup kita. Bisa gagal kita di tengah jalan. Saudara baca aja di Ibrani itu. Kalau orang gagal itu orang yang seperti apa? Yang tidak lagi berjalan dalam tujuan Allah. Dia undur. Dia tidak lagi menyukai hal-hal yang dari Tuhan. Dan firman Tuhan jelas sekali mengatakan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang undur. Orang yang mundur. Yang kedua, orang tersebut dia akan mengalami banyak kesulitan dan ujungnya binasa. Mengerikan sekali. Saya baca kitab Ibrani itu mengerikan sekali. Ya. Jadi jangan anggap enteng. Jangan dipikir perjalanan hidup kita ini semua sudah beres. Tuhan sudah beresin. Enggak. Kita yang menentukan langkah kita. Untuk kemana kita mau mengikuti. Mengiring Tuhan. Karena di dunia ini banyak jalan yang disangka lurus. Disangkanya lurus. Tapi ujungnya maut. Hati-hati. Ya. Jadi ingat, hidup ini banyak jebakan. Jebakannya itu seperti ranjau, mematikan. Ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang berjatuhan, sedang kehilangan pengharapan, sedang kehilangan kerinduannya, apinya untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita gagal di dalam perjalanan. Jangan dipikir kita nggak bisa gagal loh. Halo? Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi seberapa banyak mereka gagal di padang gurun. Dari satu generasi cuman Joshua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Bukankah itu cerita yang di 1 Korintus 11 dikatakan Israel sebagai peringatan bagi kita. Jadi perjalanan umat Tuhan Israel itu peringatan bagi kita. Bahwa walaupun kita sudah dipilih jadi umat pilihan, kita masih bisa gagal di tengah jalan. Halo? Ya. Hari-hari ini saya agak berhati-hati untuk mengatakan, oh pasti seperti ini, seperti itu, seperti ini. Waktu kita menyatakan sesuatu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri sekiranya kalau cawan ini sekiranya bisa berlalu. Hati-hati loh. Kadang-kadang kita memakai hal-hal metode-metode seperti orang-orang dunia. Seperti para motivator. Hati-hati.
Tuhan mau mengajarkan kita untuk percaya kepadanya itu pelan tapi pasti, terus berjalan mengiring Dia. Apapun yang terjadi, semua kemungkinan bisa terjadi. Halo? Tapi kita percaya semua di dalam kontrolnya Tuhan. Semua di dalam perencanaan Tuhan. Semua di dalam tuntunan Tuhan. Apapun bisa terjadi sama kita. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi firman Tuhan membantu kita untuk hidup dalam kehati-hatian. Betul nggak? Karena hidup ini ibarat perjalanan yang penuh ranjau mematikan, makanya kita butuh firman. Karena cuma firman yang mengajarkan kita untuk hidup hati-hati. Sorry. Saudara baca itu Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah lupa untuk merenungkan memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Supaya apa yang pertama kali? Apa yang pertama kali dinyatakan kalau kita baca firman? Supaya kita bertindak hati-hati. Jangan cuma ngeklaim yang di belakangnya. Banyak orang cuma ngeklaim, sebab dengan demikian perjalananmu pasti berhasil, hidupmu pasti beruntung. Iya, itu Tuhan sediakan, tapi Tuhan mau kita pertama kali dengar firman Tuhan itu, kita perhatikan hidup kita perhatikan langkah kita. Nah, firman yang kayak gini nih sudah mulai jarang dikatakan. Orang lebih senang firman yang menyenangkan. Firman yang membuat dia hype. Tapi saudara tahu nggak? Orang kalau berjalan hati-hati itu, makanya betul. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita. Saudara pernah jalan pakai pelita? Pakai lampu badai? Kalau naik gunung biasanya bawa itu. Kita nggak bisa lihat 10 atau 20 langkah ke depan tuh nggak bisa. Jaraknya cuma 1-2 langkah. Dan kita harus hati-hati. Pelan tapi terus naik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini Tuhan nggak ingin kita rush, buru-buru. Tuhan mau kita sungguh-sungguh berjalan, walaupun kita pelan tapi terus berjalan. Ada amin saudaraku. Terus berjalan, terus maju, terus maju. Tidak ada jalan ke belakang lagi. No turning back. Jangan lihat ke belakang. Saudara, kalau kita lihat ke belakang, saudara ingat siapa kalau lihat ke belakang? Siapa? Siapa kalau lihat ke belakang? Istri Lot lihat ke belakang mati, saudaraku, jadi tiang garam. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku berlari-lari kepada tujuan panggilan sorgawi. Apa yang aku lakukan? Aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Halo? Ada amin saudaraku? Makanya kita butuh firman Tuhan untuk melangkah ke depan. Ke depan ini loh. Tuhan sediakan banyak hal di depan kita. Nggak usah kita bersedih atas apa yang terjadi di masa lalu. Nggak usah bangga juga atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Yang terbaik Tuhan masih sediakan di depan. Lalu dari kebenaran firman Tuhan ini yang barusan kita baca di Efesus 5, 15-16, Yosua 1 ayat 8. Apa yang perlu kita renungkan tentang memperhatikan cara hidup? Yang pertama, dikatakan tadi ada kata apa? Berpikir seksama. Di mana sih berpikir seksama? Perhatikanlah dengan seksama itu artinya apa? Kita harus berpikir. Ada amin. Tuhan kasih kita otak untuk berpikir. Bukan untuk hiasan di dalam kepala kita, bukan. Untuk berpikir. Ya. Ingat nggak minggu lalu saya bagikan apa? Dalam sehari orang bisa berpikir berapa banyak? Ingat nggak? 70.000 pikiran. Makanya betul Alkitab katakan pikirkanlah yang baik, yang manis, yang indah, yang sedap.
Pikirkanlah semua itu. Kalau nggak kita mikirkan itu, maka ada ribuan bahkan puluhan ribu yang jahat, yang negatif bisa kita pikirkan. Ujungnya buat kita stres, buat kita marah, buat kita kecewa. Hati-hati. Berpikir dengan seksama. Bagaimana berpikir dengan seksama tuh? Perhatikan, ada frasa perhatikan dengan seksama. Itu bermakna berpikir secara hati-hati. Dalam memanfaatkan apa? Waktu. Kan yang disuruh memperhatikan apa? Waktu. Manfaatkan waktu kita setiap hari. Ya. Membangun disiplin berpikir. Rohani kita memerlukan kehati-hatian. Memerlukan konsistensi. Kesinambungan dalam prosesnya Tuhan. Makanya setiap hari kita butuh diproses sama Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan sedang membuat kita berpikir tentang hidup kita. Apakah kita hidup sudah benar seturut apa kata Tuhan? Bukan seturut apa kata kita. Ingat, banyak jalan yang disangka lurus. Ujungnya maut, ujungnya masalah, ujungnya perselisihan. Hati-hati. Nah, sayangnya banyak orang gagal dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena ini. Ya. Ingat ya, tadi saya bilang sama saudara, menurut penelitian manusia itu memikirkan 70.000 pikiran setiap hari. 70.000. Bayangin 70.000 pikiran berseliweran di otak kita ini. Tiap hari berseliweran dia. Ya. Kalau kita nggak disiplinin, kacau pikiran kita. Makanya Filipi 4 jelas sekali cara disiplinnya adalah apa? Jadi akhirnya, ada kata apa? Akhirnya, jadi akhirnya. Berarti itu ultimate statement. Halo? Dari semua perikop itu, itulah ultimate-nya. Jadi akhirnya. Berarti itu yang paling akhir. Itu yang menjadi pokok. Dikatakan gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dari mana kita dapat hal-hal ini? Sedap, manis, indah. Dari mana? Dari dunia ini. Dari teman kita. Dari siapa? Dari firman Tuhan. Nggak mungkin kita dapat ini dari dunia. Nggak mungkin. Dunia semua kabar buruk. Dunia menawarkan apa? Keabu-abuan. Seolah-olah baik, seolah-olah benar, ujungnya maut. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mau dengar yang baik, yang sedap, yang indah, yang mulia? Cuma satu caranya. Renungkan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Maka kau mendapat hal-hal yang indah itu. Kemarin saya kunjungin lagi orang yang sedang saya layani. Saya sama Yobel, kami doain dia, terus saya share firman Tuhan. Tadinya orang ini kayak orang gelisah, kayak lagi banyak masalah. Tapi waktu saya share firman Tuhan, waktu saya bilang, mau nggak percaya firman ini berlaku dalam hidupmu? Dia lihat saya, mau pastor. Terus saya bilang sama dia, yuk kita memuji Tuhan. Saya ajak muji Tuhan. Tanya sama Yobel nanti. Orang ini tiba-tiba ngalamin manifestasi. Tapi setelah itu, yang tadinya dia gelisah,
Dia tenang, duduk tenang, dengerin semua firman Tuhan, dengerin kita memuji Tuhan, dia sukacita sekali. Saudara percaya nggak? Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Seburuk apapun pikiran orang itu tentang kita ataupun tentang hidupnya, waktu kita kasih kabar baik yaitu firman Tuhan, dia mendapatkan damai sejahtera. Dia dihiburkan. Dia dipulihkan jiwanya. Nganter kita sampai ke tempat parkir, sukacita sekali dia. Begitu juga ketika saya kunjungin ada yang sakit, sudah ngomong, Pak Pendeta, saya sudah pasrah aja. Wah, luar biasa saya bilang. Bapak luar biasa. Bapak sudah bisa pasrahkan hidup Bapak sama Tuhan, sudah menyerahkan hidup sama Yesus. Itu luar biasa. Percayalah, akan ada damai di dalam hati. Iya, Pak Pendeta, sekarang hati saya damai. Kemarin dia bisa cerita A sampai Z pengalaman hidupnya. Saya dengerin aja. Kadangkala kita nggak perlu juga banyak ngomong. Dengerin aja cerita dia. Saya bilang kesaksian Asuk tentang hidup itu luar biasa. Sangat memberkati saya. Ternyata dunia ini kecil. Orang-orang yang dia ceritakan saya juga kenal. Saya kenal dari masa kecil saya karena teman-teman orang tua saya. Dan dia makin sukacita dia. Oh, kenal juga Pak Pendeta ya. Bukankah dunia ini indah kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan? Ketemu orang-orang yang baru, ketemu orang-orang yang tadinya kita nggak kenal, tapi Tuhan bawa kepada kita dan mereka bisa dengar kabar baik dari kita. Nggak ada yang lebih indah daripada orang yang membawa kabar baik. Alangkah indahnya orang yang membawa kabar baik dari negeri yang jauh. Halo? Ada amin saudaraku? Kemanapun kita pergi bawa kabar baik. Tapi yang pertama yang harus dengar kabar baik itu meneduhkan dulu pikiran kita. Nggak mungkin kita bisa ngunjungin orang, nggak mungkin kita bisa doain orang kalau pikiran kita kacau, betul nggak? Kalau pikiran kita nggak damai, betul nggak? Kalau pikiran kita banyak ngalur ngidul kemana-mana, nggak mungkin. Tapi waktu pikiran kita didisiplinkan, pikiran kita diserahkan sama Tuhan, pikiran kita ditundukkan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Dan kita jadi berkat. Ya, kita nggak pusing mikirin hidup diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita memperhatikan hidup? Bertindak arif dikatakan. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu bahasa lain, itu kan bahasa Arab ya, arif itu ya. Arif itu bahasa Inggrisnya apa? Wise, bijak. Ya, dalam bahasa Ibrani itu artinya keterampilan atau keahlian, skill. Ternyata orang arif itu skillful. Ya. Orang arif menurut firman Tuhan adalah orang yang terampil dalam hidup dan dalam hidup menurut kepatutan, properly. Artinya gini loh, dia terampil tapi dia juga peduli untuk orang lain. Enggak terampil untuk dirinya sendiri. Enggak terampil hanya untuk menonjolkan diri, bukan. Dia terampil tapi properly, maksudnya dia mikirin orang. Dia ingin orang lain juga jadi terampil. Halo. Saya terlatih di dalam hal-hal berdoa. Saya terlatih. Jadi kalau saya lihat ada orang yang berdoa aja susah, saya rindu. Apa yang saya punya itu saya bagiin sama dia. Itu namanya kita orang arif. Orang yang bijak.
Orang yang mau mengimpartasi hidup kita sama orang lain. Nah, Tuhan mau seperti itu kita hidup. Skillful, peduli akan keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Dan saudara tahu nggak? Dasar dari kearifan adalah takut akan Tuhan. Arif itu adalah orang yang berhikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Ada amin saudaraku. Percayalah, semakin kita bijaksana, semakin kita wise di dalam Tuhan, Tuhan bawa kita ke dalam satu situasi di mana setiap kali kita menemukan situasi-situasi sulit, kita berpikir secara bijaksana dengan takut akan Tuhan. Kita nggak sembrono, kita nggak main-main dengan hidup ini, kita nggak kompromi. Apa yang perlu kita terampil dalam hidup ini? Apa yang paling perlu kita mulai pikirkan? Saya percaya Tuhan mau kita terampil untuk memprioritaskan hidup yang benar. Prioritas hidup yang benar itu artinya apa? Kita lebih mendahulukan Tuhan, mendahulukan pasangan kita, mendahulukan anak-anak kita, keluarga kita, mendahulukan pekerjaan dan pelayanan kita, di atas segala kesenangan-kesenangan kita. Tapi yang pertama, prioritas kita adalah Tuhan. Ada amin saudara. Tidak mungkin orang kalau nggak prioritasnya Tuhan, kalau dia nggak menerima kekuatan dari Tuhan, dia nggak menerima kasih Tuhan, dia bisa mengasihi istrinya atau suaminya, nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa mengasihi anak-anaknya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Terbatas manusia kita ini. Tahukah saudara, bila kita cakap mengatur prioritas hidup dalam takut akan Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, saya percaya firman Tuhan yang barusan kita baca di Amsal 22 ayat 29 akan berlaku sama kita. Firman Tuhan katakan gini di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Halo? Siapa yang percaya suatu saat saudara akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar bangsa ini? Di hadapan jenderal-jenderal, di hadapan para pemimpin, bahkan pemimpin dunia suatu saat. Dan saudara mengatakan kebenaran. Jangan underestimate hidupmu. Kalau kau cakap memprioritaskan hidupmu dalam takut akan Tuhan, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, suatu saat Tuhan akan bawa kau berdiri di hadapan para pembesar-pembesar. Dan saudara akan dipakainya untuk mengatakan kebenaran. Ada amin saudara. Siapa Yusuf? Siapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Hanya orang-orang buangan. Hanya budak. Tapi karena dia set hidupnya, takut akan Tuhan, hidup dengan benar, hidup dengan cara yang kudus di hadapan Tuhan. Suatu saat Tuhan bawa dia berdiri di hadapan raja-raja. Raja boleh berganti, Daniel enggak tergantikan. Halo? Ada amin saudaraku. Suatu saat kau akan berdiri di hadapan para pembesar-pembesar. Jangan batasi dirimu. Set hidup kita.
Jadilah orang yang cakap. Siapa Daud? Daud cuma ngembalakan 2-3 ekor domba. Betul? Tapi karena kecakapan dia, hidup takut sama Tuhan, hidup betul-betul mengusahakan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Halo? Walaupun itu hanya sederhana saja mengembalakan domba bapaknya. Betul? Suatu saat dia berdiri di hadapan Nabi. Nabi mengurapi dia. Suatu saat lagi dia dibawa berdiri di hadapan raja. Dan tidak berhenti sampai di situ. Apakah cuman itu kebanggaannya? Tidak. Tuhan bawa dia berdiri di hadapan musuh terbesar bangsanya, Goliat. Dan Goliat tumbang. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup anak muda ini. Saudara, jangan batasi dirimu. Set hidup kita. Tuhan akan pakai kita. Amin. Jangan batasi kemampuan jemaat ini dengan melihat jumlah, dengan melihat keterbatasan kita. Jangan. Langit yang tak terbatas itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Siapa yang percaya, sekali lagi, suatu saat kalau kau cakap memberitahukan hidup ini, kau akan berdiri di hadapan para pembesar. Saudara percaya? Saudara mau percaya? Suatu saat, ingatlah ini, hari ini saudara ingat. Kalau nanti saudara berdiri di hadapan para pembesar dan saudara mengatakan kebenaran, oh, ini sudah dirancang Tuhan dari waktu aku mendengar firman Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Ya. Yang terakhir. Yang ketiga, menggunakan kesempatan. Ada kata waktu di situ dalam teks itu. Itu artinya maknanya dalam bahasa aslinya itu kesempatan. Waktu di situ berbicara kesempatan. Waktu di situ bukan kronologis. Waktu di situ itu apa saudaraku? Itu sesuatu kata yang bermakna pergunakanlah. Itu artinya kata menebus. Buy back. Itu bukan kronologis, itu kairos. Kalau Tuhan bilang waktu, kairos, itu berarti kesempatan untuk kita. Ada amin saudaraku? Itu kata lainnya itu buy back. Buy back itu apa sih? Beli kembali. Kenapa kesempatan harus ditebus? Coba saudara renungkan. Sebelum mengenal Kristus, kesempatan hanyalah dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Betul nggak? Dulu sebelum kita bertobat, belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tiap kali ada kesempatan, tujuannya untuk apa? Diri sendiri. Makanya setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk kita buy back. Masih ada yang nggak nangkep? Saya percaya nanti dalam perjalanan saudara renungkan firman ini, saudara akan dijamah Tuhan, saudara akan dikasihkan revelation pribadi. Siapa yang percaya waktu-waktu ini, ketika kita merenungkan hidup kita di dalam segala tantangan dan kesulitan, setiap kali Tuhan kasih kesempatan, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau ambil itu kesempatan untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan lagi untuk kepentinganku. Apapun itu, bisnis kayak pekerjaan, pelayanan. Ketika Tuhan percayakan, ketika Tuhan buka kesempatannya, ambil itu, tebus itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi. Siapa yang percaya setiap hari adalah kesempatan? Mari kita hargai dan manfaatkan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita ini hidup, tujuan utama kita apa sih? Kita hidup selain untuk kemuliaan Tuhan, selain untuk jadi berkat bagi sesama, dan selain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih tujuan lain? Rasul Paulus bilang segala yang lain itu sampah. Loh, kalau sampah ngapain kita kejar?
Yang kita kejar itu harusnya panggilan sorgawi. Itu kata Rasul Paulus. Kejarlah panggilan sorgawi. Jadi mari Bapak Ibu, kita pakai kesempatan hari-hari ini untuk mendidik anak kita mengikut Kristus. Hari-hari ini kita pakai, anak-anak kan lebih banyak di rumah hari-hari ini. Halo, ada amin saudaraku. Didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Didik mereka untuk memuji Tuhan. Didik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan. Saya banyak waktu sekarang sama anak-anak. Saya ajak, tiap kali ada kesempatan pelayanan, saya ajak mereka. Karena gak selamanya kita hidup. Halo. Saya mau sebelum umur 21 tahun mereka sudah punya visi yang besar sama Tuhan. Bagian saya untuk menanamkannya. Karena saya pernah dapat nubuatan. Ingat, Rasul Paulus pernah ngomong sama Timotius. Timotius, jangan kau anggap enteng setiap nubuatan yang pernah kau terima. Ya, setiap penumpangan tangan dari nenekmu, Lois, dari ibumu. Halo. Halo, semua itu adalah waktu-waktu Timotius dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan lewatkan waktu kita untuk menumpangkan tangan untuk orang-orang yang kita kasih, anak kita, orang yang kita kasih. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang besar untuk masa depan. Suatu saat, seperti Ishak dikatakan, Ishak memandang jauh ke depan dan memberkati anak-anak. Memberkati cucu-cucu. Ini kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita mengikut Kristus lebih sungguh-sungguh lagi. Ini kesempatan bagi kita untuk menolong orang lain memiliki relasi dengan Tuhan. Ini kesempatan untuk menyatakan kasih sama sesama. Dengan harta kita, dengan talenta kita, dengan apa yang kita miliki. Pakai. Bukan untuk kesenangan kita. Kita buy back kesempatan itu untuk kita memberkati orang lain. Jangan sia-siakan. Kairos itu kalau lewat dia. Nanti bisa lama baru muncul lagi. Mumpung ada kesempatan hari ini, kalau dikatakan Tuhan hari ini, kita ambil itu kesempatan. Coba kita lihat di Galatia 5 ayat 13. Dikatakan apa firman Tuhan di sana? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi. Jangan ambil itu kesempatan untuk bikin dosa lagi. Ada kesempatan ngapain. Tinggalkan kalau yang untuk dosa. Halo? Kalau kita tahu ujungnya bawa kita ke dalam dosa, tinggalkan. Lalu apa? Melainkan apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layani orang aja. Layani sebanyak orang. Layani. Karena memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bohong kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku cinta engkau. Tuhan jawab gini. Kalau kau cinta aku, sama pertanyaanku sama Petrus. Apakah kau mengasihiku? Layanilah domba-dombaku. Halo? Ada amin saudaraku? Jangan cuma di mulut kita ngomong Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu. Tapi kita gak pernah layanin orang. Gak pernah layani domba-dombanya Tuhan. Saudara tahu gak? Domba Tuhan tuh semua manusia itu dombanya Tuhan. Kalau dia lagi belum di dalam Tuhan itu masih tersesat namanya. Domba dari kandang lain dibilang. Atau kambing dari kandang lain. Dan saya suka ini. Di 1 Timotius 5 ayat 10 ini. Siapa orang-orang
yang melayani sesama itu dengan kasih. Mereka adalah orang-orang yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Seperti apa? Seperti apa? Simple kok. Dimulai dari rumah kita. Seperti apa? Mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan apa? Ada kata apa di situ? Segala kesempatan untuk berbuat baik. Saudara mau jadi orang yang arif? Orang yang wise? Kita akan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Keselamatan kita sudah pasti. Kita berbuat baik, makin sering berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk kebanggaan kita. Bukan untuk dipuji oleh orang. Ada amin saudaraku? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik di tempat ini maupun yang di rumah, saya mau mengajak kita semua, mari seturut dengan firman Tuhan hari ini, kita mulai memperhatikan hidup kita lebih sesama lagi. Dengan apa? Yang pertama, hiduplah dengan seksama, hiduplah dengan bijak. Ya, kita harus hidup untuk apa saudaraku? Berpikir secara seksama. Yang kedua, kita harus hidup bertindak arif. Artinya kita punya skill dipakai untuk memberkati orang. Amin. Dan yang ketiga, mari kita memakai setiap kesempatan. Karena ini kairosnya Tuhan. Ini waktunya Tuhan mau memakai kita umatnya. Saya percaya hari-hari ini akan lebih banyak orang dengar kabar baik melalui gereja Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan pelan saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya ya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
menjadi berkat. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau mengingatkan kami untuk memperhatikan cara kami hidup. Bapa, ajar kami sungguh-sungguh di hari-hari ke depan ini untuk dapat berpikir dengan seksama. Dan juga kami diajar untuk bertindak arif, bertindak bijaksana, bertindak dengan keterampilan dan keahlian kami untuk memberkati orang lain, untuk mendahulukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami percaya orang-orang yang cakap Tuhan, mereka akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja dan akan mengatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini kami mempergunakan waktu, kami memakai setiap kesempatan. Kami beli kembali, kami tebus kesempatan-kesempatan di dalam hidup kami yang pernah kami lewatkan. Untuk kami pergunakan bagi kemuliaan-Mu. Untuk kami manfaatkan, bukan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi kami, tapi yang kami manfaatkan untuk memuliakan nama Engkau. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami percaya kami akan mengakhiri tahun 2020 ke depan dengan banyak hal yang indah, yang baik, yang bisa kami kerjakan sepanjang tahun ini. Kami tidak mau Tuhan pakai mulut dan pikiran serta hati kami untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik berkenaan tahun ini. Karena kami percaya ketika kami meletakkan dasar yang baik di tahun ini untuk melangkah ke tahun yang akan datang. Kami percaya yang terbaik masih Tuhan sediakan di depan kami. Kami percaya masih banyak kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan akan berikan kepada kami gereja-Mu untuk boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan kami. Kami mau, kami rela Tuhan untuk dipakai oleh Engkau kemanapun Kau bawa kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Roh Kudus, lanjutkanlah pewahyuan ini terus di dalam hati setiap kami. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan. Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Berikut ini warta Jemaat minggu ini. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, silakan memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di bagian belakang ruang ibadah, atau bagi yang beribadah di rumah silakan melakukan transfer ke rekening gereja, baik itu rekening Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank Mega. Tuhan memberkati. Kita tidak berdoa karena pekerjaan kita pendeta, pelayan, atau mungkin karena kita di dalam pergumulan, tetapi kita berdoa karena itu perintah Tuhan dan kita pasti butuh Tuhan. Ikuti kegiatan doa jemaat, doa syafaat, dan ibadah-ibadah komsel minggu ini. Terus dukung Compassion Ministry gereja kita, perintisan jemaat di Muara Bungo dan di Jambi, dan juga
terus dukung dan doakan dana pembangunan untuk gereja kita. Tuhan memberkati. Untuk anak muda, ayo ikutin Youth Movement Summit yang akan diadakan tanggal 13 sampai 14 November di aplikasi Zoom. Nah, pembicara senior pastor Eric Butler. Untuk pendaftaran, hubungi saudari Kini Ulin. Patuhi semua aturan pemerintah, dukung usaha melawan penyebaran COVID-19 dengan selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita untuk menerima berkat sebelum kita pulang dan menjadi berkat dimanapun Tuhan akan pakai kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Yes Lord. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bahkan di hari-hari yang Kau katakan dalam firman-Mu, hari yang jahat, Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kau tetap memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang perkasa yang memberikan kami kemenangan. Tangan-Mu yang membuat kami sadar Tuhan. Tuntunan dan pimpinan-Mu lah Tuhan yang membuat kami hari-hari ini tetap sehat. Tetap diberkati, tetap bisa melakukan pekerjaan, sekolah, kuliah, bisnis kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap meneruskan segala pekerjaan-Mu yang baik dan ajaib dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Dan kami rindu sebentar sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, mari sama-sama kita angkatkan tangan kita, angkatkan hati kita, roh, jiwa, tubuh kita ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajah-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.